Semua orang Muslim pernah melihat Ka'bah, yang beruntung bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri saat melakukan ibadah haji atau umroh. Ka'bah yang dikenal setiap Muslim adalah bangunan segi empat di tengah Masjidil Haram. Ka'bah diselimuti kain penutup hitam atau kiswah. Ka'bah adalah arah menghadap setiap Muslim di seluruh penjuru dunia ketika melakukan sholat. Lantas benda-benda apakah yang ada dalam Ka'bah? Bagaimana dinding dan interiornya? Bagaimana susunan arsitekturnya? Adakah kuburan atau benda-benda sejarah disimpan di situ? Semuanya hanya bisa menduga. Informasi dan ceritanya hanya berdasarkan katanya. Namun tak ada yang yakin seyakin-yakinnya. Karena dari 1,6 miliar Muslim sedunia, hanya segelintir saja yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Hanya raja-raja Arab Saudi, keluarga kerajaan, dan pejabat negara yang bisa masuk ke dalam Ka'bah saat dicuci dan penutupnya diganti. Ka'bah dicuci 2 kali dalam setahun, yakni pada tanggal 15 Sa'ban dan pada pertengahan Muharram, yakni bulan setelah Zulhijjah, di mana umat Islam menunaikan rukun kelima Islam untuk naik haji. Ritual pencucian Ka'bah dimulai dengan sholat sunnah 2 rakaat di dalam. Saat berada di dalam Ka'bah, jamaah boleh sholat menghadap kemana saja. Bagian dalamnya lalu dibersihkan dengan kain putih yang dibasahi air mawar, wewangian khas Arab beraroma kayu oud, dan parfum beraroma musk, yaitu minyak kelenjar rusa. Air jam-jam dipercikan ke lantai Ka'bah, kemudian lantai dipel dengan tangan kosong dan daun kurma. Mantan Menteri Agama Tarmiji Tahir yang sudah 13 kali mendapat kesempatan memasuki Ka'bah pernah mengatakan bahwa dinding dalam Ka'bah, atap, lantai, serta 3 tiangnya biasa saja seperti dinding batu lainnya. Ada ceret dan teko di dalam Ka'bah, itu hadiah dari raja, khalifah, dan sultan, katanya. Sisi bagian timur Ka'bah tingginya 14 meter, sementara sisi barat dan selatan 12,11 meter dan 11,28 meter dari sisi utara. Lantai bagian dalam dilapisi keramik berwarna, sementara atapnya ditunjang 3 pilar kayu, masing-masing berdiameter 44 cm. Struktur atap terdiri atas 2 lapisan, bagian atas dan bawah, sementara dinding bagian dalam ditutupi dengan layar terbuat dari beludur hijau yang diganti tiap 3 tahun sekali. Pada atap bagian teratas terdapat ventilasi dengan panjang 127 cm dan lebar 104 cm untuk memberikan kesempatan bagi cahaya matahari masuk. Ventilasi ditutup dengan kaca penguat yang dibuka saat acara pencucian. Pintu Ka'bah yang berada pada 225 cm di atas permukaan laut, tingginya 310 cm, lebar 40 cm, dan panjang 190 cm. Terbuat dari kayu yang dilapisi 280 kg emas murni. Pada dinding sebelah barat yang berhadapan dengan pintu Ka'bah digantungkan 9 figura yang terbuat dari marmer dan bertuliskan nama-nama khalifah yang telah memperbaiki dan memperbarui Ka'bah yang agung. Kesemuanya itu tertulis setelah abad 6 Hijriah. Sisi Ka'bah yang lain dilapisi marmer putih setinggi 2 meter dan di atasnya ditutupi sebuah hordeng warna hijau dari kain sutra yang bertuliskan Syahadatain dan Asmaul Husna dalam bentuk angka 8 atau 7 Arab berselang-seling. Kaligrafi tersebut hadiah dari Raja Fahd. Di antara 3 tiang dalam Ka'bah ada tempat untuk meletakkan barang yang terbuat dari perak murni untuk menyimpan barang seperti teko-teko, ceret, pajangan, dan barang-barang bersejarah lainnya yang terbuat dari emas dan perak yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Barang-barang itu merupakan hadiah dari raja-raja, khalifah, dan para sultan. Kain penutup Ka'bah seharga 50 miliar ini berukuran panjang 14 meter dan lebar 47 meter. Beratnya tak tanggung-tanggung mencapai 650 kg. Ada 5 bagian kiswah, yaitu 4 bagian yang menutupi 4 sisi Ka'bah dan 1 sisinya menutup pintu Ka'bah. Biasanya kiswah dibuat di Mesir dan India dan diberikan kepada pemerintah Saudi sebagai hadiah. Di balik kiswah hitam terdapat kain berwarna putih yang disebut bitana kiswah. Gunanya untuk meresap uap dari dinding Ka'bah dan menghalangi panah yang diserap dari kain kiswah yang berwarna hitam. Tak hanya itu, kain putih ini juga dapat mencegah dinding Ka'bah retak.